Ya, halo semuanya, welcome back to Teknik Channel dan masih bersama gue Rifan di sini. Dan seperti biasa ya, kita akan coba sharing-sharing lagi, kita akan ngoprek-ngoprek lagi, dan kali ini kita akan balik lagi ke playlist Golang. Tapi sebelumnya saya sorry dulu ya, karena untuk kesempatan kali ini gue nggak bisa facecam dulu karena satu dan lain hal. Intinya gue tidak dalam kondisi yang biasanya, jadi untuk facecam itu agak sulit ya. Jadi ya semoga tetap bisa menikmati video ini. Lalu mengenai topik pembahasan apa, topik Golang apa yang akan kita bahas kali ini? Kali ini gue ngerasa kita perlu untuk membahas operator. Dari sebelumnya kita sudah membahas tentang konstanta, maka kali ini kita perlu untuk membahas operator. Dan operator ini tidak hanya ada di Golang ya, di banyak pemrograman lain juga ada yang namanya konsep operator ini, karena ini adalah sesuatu yang atau komponen yang fundamental di hampir semua bahasa pemrograman. Dan sebagai developer, terutama developer Golang di sini ya pastinya kalau kita ingin belajar jadi developer Golang ya wajib tahu apa yang dimaksud dengan operator ini. Di Golang sendiri operator itu terbagi jadi 3 tipe. Ada yang namanya arithmetic operator. Dari namanya arithmetic ya pastinya bisa ketebak ini fungsinya untuk melakukan perhitungan aritmatika di Golang. Jadi untuk memberikan tanda atau memberitahu Golang runtime atau Golang compiler bahwa ini tuh operator aritmetik, karena di dalam fungsi ini terdapat atau di dalam line code ini ada perhitungan aritmatik yang harus dilakukan. Entah itu operatornya nanti apa ya kita akan bahas ya. Dan selanjutnya tipe kedua itu logical operator. Logical operator ini digunakan jika kita ingin mencari hasil dari sebuah boolean. Apakah ini true atau false gitu. Nah, yang ketiga itu adalah operator comparison atau operator perbandingan. Ini juga sama untuk menentukan true atau false-nya sebuah hasil dengan membandingkan dua buah value apakah memenuhi syarat kondisinya atau tidak. Jadi memang untuk operator perbandingan sama operator logika itu ya mirip-mirip sih sebenarnya itu. Cuma nanti bentuknya beda lah gitu. Biasanya kalau operator perbandingan nanti membandingkan dua buah nilai. Kalau operator logika itu lebih kepada menentukan kombinasi dari dua buah kondisi gitu. Ya mungkin kalau sekarang buat teman-teman yang bahkan baru pertama kali belajar programming agak bingung ya maksudnya gua apa. Tapi buat teman-teman yang memang pada dasarnya sudah pernah belajar programming pasti ngerti lah tadi maksudnya itu apa. Tapi nggak usah khawatir kalau untuk kalian yang memang sama sekali belum paham programming sekalipun, bahasa pemrograman apapun gitu ya, atau baru belajar atau mengenal bahasa pemrograman Golang ini, gue yakin sih at the end kalian pasti paham tentang apa yang akan kita bahas. Apalagi nanti juga ada hands on, jadi kalian bisa melihat sendiri maksudnya apa gitu ya dari hands on itu. Dan mungkin cukup untuk teorinya, kita langsung aja hands on biar langsung ya paham gitu ya maksudnya tuh apa sih gitu. Jadi ya kita langsung buka aja VS Code masing-masing. Buat kalian yang mau ikut ngoprek, kalian buka VS Code lalu create directory operators dengan nama operators. Sebenarnya apa sih namanya? Gua di sini pakai nama operators gitu aja. Lalu di directory operators ini kita buat file lagi, file Golang. Dan kita akan coba mulai dengan pembahasan operator aritmatik.
Lalu kita beri nama aja arithmetic.go. Kalian terserah mau beri nama apapun itu ya, sesuai selera kalian. Dan selanjutnya kita ketikkan contoh bagaimana caranya membuat operator aritmatik. Gua di sini melakukan copy paste aja ya, mohon maaf ya teman-teman ya, karena biar mempercepat durasi aja. Tapi buat teman-teman terutama yang jam terbangnya masih belum tinggi atau bahkan yang masih benar-benar mulai belajar pemrograman, gue sih sangat menyarankan untuk mengetiknya, karena itu sangat membantu kalian dalam bahasa kerennya zaman sekarang tuh meningkatkan skill atau meningkatkan muscle memory ya, itu bahasa keren itu meningkatkan muscle memory kalian gitu ya. Jadi ya itu rekomendasi aja, tapi intinya ini adalah contoh yang namanya arithmetic operator. Oke, di sini gua akan coba mulai jelasin. Dari line pertama itu ada package main. Di sini deklarasi bahwa ini adalah file main atau package main dari golang code yang kita buat atau golang application yang kita buat gitu ya. Lalu di sini ada import FMT. Kayaknya FMT ini adalah sebuah package yang udah sering kita pakai ya di episode sebelumnya juga. Jadi di sini kita mengimport sebuah package bernama FMT, gunanya nanti untuk melakukan printout. Dan di sini selanjutnya di line 7 ada function main. Di sini berarti function ini adalah function main. Dan di dalamnya ada deklarasi variabel A dengan value 10 dan B dengan value 3 ya. Di sini value-nya terserah kalian, yang penting kalau bisa integer ya, karena nantinya kita namanya operator aritmatik gitu ya. Aritmatik berarti melakukan perhitungan, melakukan kalkulasi, jadi ya angka gitu, bukan string. Lalu nah disinilah kita bisa lihat ada yang namanya operator aritmatik sum. Nah, yang lebih tepatnya di sini, ini yang disebut operator atau marknya gitu ya. Ya operator lah, apalagi sebutannya kalau kan itu, gue juga nggak tahu sebutan lainnya. Mungkin kalau di matematika sebutannya apa ya, operator juga atau tanda ya, tanda tambah gitu kan. Di sini ada operator sum atau penjumlahan, ada operator pengurangan, difference atau selisih gitu ya. Di sini ada bintang sebagai operatornya perkalian, lalu ada slice sebagai operatornya pembagian, ada modul persentase atau rasio sebagai operatornya modulus, ada plus, dan lalu ada dash, ada bintang, star, ada slice, ada modulus. Operatornya masing-masing seperti ini. Dan ya pastinya masing-masing operator fungsinya bisa langsung kalian tebak ya. Tanda tambah itu penjumlahan, dash atau strip ini pengurangan, kali bagi, dan ya udahlah, intinya ini melakukan perhitungan matematika. Lalu di sini setelah perhitungan didapat akan dimasukkan ke variabel namanya masing-masing di sini. Untuk penjumlahan hasilnya di sum, pengurangan di difference, perkalian di multiplication, lalu ada pembagian di division, dan modulus di variabel modulus. Lalu di sini ada FMT. Nah, di sini adalah package FMT yang tadi kita import, digunakan untuk memprint out nilai dari variabel yang sudah berisi value aritmatik yang sebelumnya kita sudah tuliskan di sini, lalu di print out di sebelah sini. Di sini ada tanda modulus D, artinya value dari sum ini, dari variabel sum ini akan ditempatkan di mark modulus D ini, dimana modulus D ini untuk sebuah specifier gitulah, sebuah marking untuk value yang bersifat integer gitu. Kalau di Golang itu specifiernya itu menggunakan modulus D. Jadi ini cuman tanda ya, cuman mark gitu ya. Intinya Golang runtime paham lah
bahwa hasil dari value integer yang ada di dalam sum ditempatkan di posisi setelah string sum.2, di mana classifier persen di ini berada. Kalau sebelahnya ini pasukan slash ini backslash n artinya new line atau garis baru. Dan yang lainnya berlaku sama, difference, multiplication, division, dan modulus. Lain selanjutnya juga penjelasannya sama. Dan ya, kita coba langsung kita jalankan dengan komen go run. Kita masuk ke working directory-nya, lalu ketikkan komen go run, lalu nama filenya. Harusnya nggak selama ini. Apakah ada error atau emang komputer gua aja yang agak tua nih? Oh, berarti emang komputer gua yang lemot. Oke, di sini sudah ada hasilnya ya, bisa ditebak ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Oke, itu tadi adalah operator aritmatik. Lalu kita lanjut ke operator lainnya. Kita lanjut ke operator logic dulu. Logical.go, kita buat lagi file baru aja, namanya logical.go. Oke. Nah, lalu di sini gua akan copy paste seperti biasa ya, untuk mempersingkat durasi. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu di save dulu. Dan kebanyakan partnya itu mirip ya dari file aritmatik. Di sini ada package main, ada package yang diimport, lalu ada function mainnya. Nah, yang membedakan karena ini case-nya adalah logical operator, di sini variabelnya kita buat seperti ini. Untuk variabel A, value-nya true, B false, C true, dan D false. Ada 4 variabel. Lalu di sini logical operator itu ada 3 ya, secara fundamentalnya itu dibagi lagi dengan 3 jenis operator, yaitu dan atau and, lalu ada or, dan ada not atau tidak atau negasi gitu maksudnya. And ini artinya dan, kombinasi dan, lalu or itu artinya atau pilihan salah satunya, dan kalau negasi artinya kebalikannya gitu, atau not. Dengan operator simbolnya atau marknya itu adalah, kalau n itu apa ini ya sebutannya ya, ya pokoknya tanda baca dan 2 kali dan gitu ya, tapi 2 kali. Lalu kalau untuk or itu pipeline 2 kali juga, simbolnya ada 2. Kalian bisa lihat sendiri ya di sini seperti ini contohnya, Lalu juga untuk negasi itu disimbolkan dengan operator tanda seru atau marknya tanda seru gitu. Dan ini adalah contoh implementasinya. Di sini A dan C ya hasilnya apa? Resultnya ini harusnya true ya, karena A itu true sama C-nya itu true, dan itu artinya true dan true berarti gitu ya. Dan hasilnya ya true gitu. Begitu juga yang B or D, di mana B-nya itu B or D, di mana B-nya itu false dan D-nya juga false. Jadi false atau false ya hasilnya false. Yang selanjutnya negasi itu negasi A dalam hal ini contohnya, dan A itu kebetulan value-nya true, jadi negasinya atau kebalikannya itu adalah false. Dan karena resultnya berupa boolean, di sini classifier-nya itu kalau di aritmatik kan modulus D ya. Nah, kalau di sini classifier-nya T, karena value-nya bersifat true or false atau boolean. Lalu di sini ya seperti biasa, di sini ada new line
dengan disimbolkan dengan backslash n. Nah, kalau yang paling terakhir ini adalah contoh kombinasi dari dua kali melakukan logical operator. Yang pertama A dan C, lalu ada B dan D, lalu hasil dari A dan C dan B dan D ini dilakukan pengolahan lagi, processing lagi dengan operator atau. Nah, kita coba itu dulu aja ya, kita coba running dulu ya. Di sini kita udah di directory operator, lalu go run, lalu logical, atau di sini clear dulu deh. Go run logical. Hasilnya yang pertama itu true dan true itu true, lalu false atau false itu ya hasilnya false. Kebalikan atau negasi dari true, A ini kan value-nya true jadi false. Lalu di sini ada A dan C itu true, lalu B dan D itu false, jadi true atau false, maka hasilnya true. Nah, itu kenapa hasilnya seperti ini? Buat teman-teman yang tidak asing dalam bahasa pemrograman, ya pastinya sudah tahu ya sistem kerjanya, mekanisme kerjanya, dan atau negasi ini. Tapi mungkin teman-teman yang benar-benar pertama kali belum pernah belajar pemrograman, tiba-tiba di sini ya pertama kali belajar pemrogramannya dengan bahasa Golang, ya kalian harus tahu dulu sistem kerja gerbang logika itu seperti apa. Karena untuk penjelasan dan atau ini, dan atau dan negasi ini tidak spesifik penjelasannya untuk bahasa Golang ya, karena ini lebih ke gerbang logika, dan gerbang logika itu digunakan di hampir semua bahasa pemrograman gitu. Jadi rulesnya itu adalah kalau dan itu dua-duanya terpenuhi maka hasilnya true. Kalau atau salah satunya terpenuhi sudah cukup untuk menghasilkan true. Kalau negasi ya nggak perlu banyak dijelasin ya, pasti kalian udah paham ya. Tinggal kebalikannya aja. Kalau value-nya true, kebalikannya atau negasinya itu false. Kalau false, negasinya itu true gitu aja. Nah, untuk yang dan atau true ini nih, mungkin akan lebih clear kalau misalnya dijelaskan seperti ini. Kita anggap true itu kita analogikan atau kita umpamakan dengan pergi, atau ya pergilah, katakanlah berangkat gitu ya, atau pergi. Lalu kalau false itu adalah tidak jadi berarti atau batal pergi gitu. Lalu ada sebuah logika seperti ini. Saya pergi ke kantor kalau saya sehat dan tidak hujan. Nah, ada pernyataan seperti itu. Lalu ternyata kondisi realnya itu hujan, tapi dia tidak sakit. Maka apa yang terjadi? Karena tadi pernyataan awalnya itu saya pergi ke kantor kalau saya sehat dan tidak hujan, sedangkan kondisi keduanya nih ternyata tidak memenuhi, ternyata hujan. Dan operator yang dipakai itu dan, katanya saya sehat dan tidak hujan. Maka ketika ada salah satu yang tidak terpenuhi, hasilnya adalah false, yaitu batal berangkat. Lalu sebaliknya, jika diganti dengan pernyataan saya pergi ke kantor kalau saya sehat atau cuaca tidak hujan. Ternyata cuacanya hujan. Maka yang terjadi adalah orang ini tetap berangkat ke kantor karena operator atau pernyataannya itu atau di tengahnya itu. Sedangkan atau itu adalah jika salah satu kondisinya terpenuhi, dan dalam hal ini kondisi yang terpenuhi itu saya sehat, maka sudah cukup untuk menghasilkan true, yaitu true itu jadi pergi, atau pergi gitu ya. Sedangkan untuk false itu adalah batal pergi. Nah, kondisi menggunakan atau ini karena salah satunya sudah terpenuhi, maka resultnya itu adalah tetap pergi ke kantor atau jadi pergi ke kantor. Sedangkan tadi pernyataan yang pertama, saya baru akan pergi ke kantor kalau saya sehat dan cuacanya tidak hujan atau cuacanya cerah. Maka ketika turun hujan, salah satunya berarti tidak terpenuhi kondisinya. Walaupun saya sehat, saya tetap tidak pergi ke kantor karena pernyataan awalnya itu adalah saya pergi ke kantor kalau saya sehat dan
cuaca cerah atau tidak hujan gitu kan, maksudnya cuacanya cerah gitu. Jadi pernyataan pertama menghasilkan false, pernyataan kedua menghasilkan true, begitulah kurang lebih. Teman-teman yang baru dalam konsep gerbang logika, kalau masih bingung ya di review aja terus, dipelajari terus, karena mungkin sebelum bisa lanjut, mungkin itunya memang harus dipahami dulu ya, karena kedepannya hal-hal seperti ini pastinya sangat fundamental, jadi bakal kepake terus. Dan sebagai catatan, ini tidak hanya digolang loh, jadi hal seperti ini harus dipahami dulu sebelum lanjut ke topik selanjutnya gitu ya. Tapi buat teman-teman yang udah biasa dan udah ngerti ya udah, mungkin nggak akan jadi isu berlebihan ya kan. Jadi bisa kita lanjut. Oke, lanjut. Selanjutnya operator yang akan dibahas itu adalah comparison, atau bahasa Indonesianya perbandingan. Ya, kita buat lagi aja satu file. Kita beri nama comparison.go. Dan di sini ya seperti biasa gue copy paste biar mempercepat durasi. Dan di sini ya sebagian besar sama ya, nggak usah dijelasin satu persatu. Intinya kita langsung aja ke function main. Di sini ada dua variabel, satu A dan B, dan A itu value-nya 5, B itu value-nya 10. Nah, comparison itu artinya perbandingan, jadinya operator ini digunakan untuk melakukan sebuah perbandingan. Outputnya sama kayak sebelumnya, logical. Yang membedakan itu adalah yang dibandingkan itu, kalau di logic ini kan kondisi ya, true atau false. Sedangkan kalau di comparison ini yang dibandingkan itu adalah sebuah nilai. Dalam hal ini gua ngambil contoh 5 dan 10 nilainya. Hasilnya sama-sama boolean at the end gitu ya. Tapi untuk mendapatkan hasil itu caranya, kalau comparison itu membandingkan nilai, sedangkan kalau logical itu membandingkan kondisi gitu, kondisi A sama kondisi B. Kalau comparison membandingkan nilai A dan nilai B. Contohnya di sini ada A nilainya 5, B dan nilainya 10. A ini sama dengan equals B. Artinya ini akan bernilai true kalau A sama dengan B nilainya. Tapi kan di sini A-nya 5, B-nya 10, harusnya yang pertama ini hasilnya false. Nah, yang B, ingat kalau tanda seru itu artinya kebalik, tidak atau not gitu ya. Jadi A not equals B. Nah, kurang lebih membacanya seperti itu. Jadi A itu apakah A tidak sama dengan B? Nah, karena A nilainya 5, B 10, maka ya hasilnya betul, A itu tidak sama dengan B, maka ini hasilnya harusnya true. Lalu yang ketiga, apakah nilai A, nah ini kan tanda apa ya, kurang dari. Nah, ini kurang dari, operatornya seperti ini. B itu ya nilainya gitu. Jadi nilai A kurang dari B, apakah itu benar? Karena A 5, B 10, maka ini harusnya nilainya true. Dan selanjutnya, kalau yang sebelumnya kurang dari, maka ini kebalikannya, lebih dari. Apakah nilai A lebih dari B? Nah, cara bacanya seperti itu. Dan A tidak lebih dari B kan nilainya 5, tidak lebih dari 10, maka ini harusnya isinya atau resultnya itu false. Nah, yang selanjutnya kurang dari sama dengan. Apakah A kurang dari sama dengan B? Ya, gitu. Jadi kalau misalnya karena A-nya 5, B-nya 10, A kurang dari sama dengan B, dan maka ini hasilnya harusnya true. Bedanya dari yang ini adalah di sini ada sama dengannya, yaitu berarti nilai yang true itu adalah 5 sampai 10. Sedangkan yang ini 5 sampai 9 baru menghasilkan nilai true. Kalau yang ini 5 sampai 10 menghasilkan nilai true karena ada kata sama dengan. Kalau di sini nggak ada kata sama dengan, berarti kalau nilainya 10, A itu nilainya 10, maka 10 tidak kurang dari 10 kan, B itu kan nilai 10 misal. Nah, sama kalau A diganti nilainya 10 kurang dari sama dengan ini, maka hasilnya true karena 10 itu
mungkin tidak kurang dari B, yaitu B-nya itu nilainya 10. 10 tidak kurang dari 10, tapi 10 sama dengan 10, jadi kurang dari sama dengan, kurang dari atau sama dengan 10. Nah, ini berarti hasilnya true. Yang ini false, yang ini true kalau nanti A-nya itu diganti 10. Yang B juga sama, cuma bedanya ini lebih dari sama dengan. Ya, kita coba print out aja, atau maksudnya kita coba runningkan gitu ya, bukan print out. Go run comparison. Nah, kan benar kan hasilnya false, true, true, false, true, false. Sekarang kita coba ganti A-nya, rubah jadi nilainya 10. Harusnya tadi yang kita perbincangkan ya, A itu kurang dari B harusnya false, sedangkan yang ini A kurang dari sama dengan B nilainya tetap true gitu. Di sini kan true. Nah, di sini harusnya false karena ini kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Kita coba. Oh, di sini save dulu ya. Nah, gue udah rubah. Nah, kan bener kan A kurang B itu false karena 10 itu tidak kurang dari 10 karena 10 itu sama dengan 10. Sedangkan yang bawah ini kurang dari sama dengan B true karena ya mungkin 10 itu tidak kurang dari 10, yang mana B itu nilai 10 juga kan. Tapi dia di sini ada tanda sama dengan, berarti kalau nilai A itu kurang dari 10 atau sama dengan 10 maka nilainya true gitu. Perbedaannya itu kurang dari sama dengan dan kurang dari aja gitu, nggak ada simbol sama dengannya. Nah, hasilnya tetap true, hasilnya tetap boolean sama kayak logical. Cuman yang membedakan itu cara mendapatkan hasil booleannya itu seperti apa. Kalau comparison membandingkan dua buah nilai, kalau logical membandingkan dua buah kondisi. Kurang lebih seperti itu. Dan karena hasilnya boolean di sini juga seperti logical, maka classifier-nya menggunakan modulus T. Hanya aritmetiknya yang berbeda nih dalam ngoprek kali ini atau topik pembahasan kali ini yang menggunakan classifier-nya modulus D, karena ini hasilnya itu bukan boolean tapi lebih ke nilai integer. Nah, kurang lebih seperti itu pembahasan tentang operator digolang. Ya, semoga membantu ya teman-teman semua. Dan seperti biasa, kalau di akhir video gue akan selalu bilang saya sorry kalau ada kekurangan-kekurangan yang gue lakukan atau ada salah-salah kata, baik itu kekurangan internal ataupun eksternal ataupun teknis non teknis, baik yang dari gue ataupun dari faktor eksternal gue, ya gue mohon maaf kalau terjadi kekurangan-kekurangan seperti itu. Semoga kalian tetap bisa enjoy dan memahami ya topik pembahasan ngoprek kita atau sharing session kita kali ini. Dan seperti biasa, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, tolong bantu share dan subscribe channel Techinet ini. Dan jangan lupa juga di like. Dan buat kalian yang ingin memberikan kritik, saran atau masukan atau feedback, concern apapun itu, silakan di kolom komentar. Pastinya dengan cara-cara yang baik ya, biar ekosistem Techinet ini selalu terjaga dan selalu nyaman antara gue kreatornya sama kalian nih yang jadi kontributor kontributor sih sebutannya, sama lah ya, karena kalian berpartisipasi kan. Dan ya, sampai jumpa di episode Techinet selanjutnya. Bye.